Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Fajar Arifianto di sini kita akan belajar membuat teks laporan hasil observasi atau LHO yang anti mainstream. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan kembali menonton video di kanal saya ini. Mari langsung masuk ke pembahasan. Namanya saja teks laporan hasil observasi, berarti melaporkan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Nah, tapi sebenarnya pembuatan teks LHO ini tidak hanya bisa dilakukan dengan pengamatan di lapangan saja, tetapi juga bisa dilakukan secara virtual. Misalnya melalui YouTube, website, podcast, ataupun media sosial lainnya. Ya, memang ini bukan cara paling ideal melakukan observasi. Akan tetapi di masa pandemi ini, observasi virtual tentu dapat menjadi alternatif dalam membuat teks laporan hasil observasi. Langkah pertama dalam pembuatan teks laporan hasil observasi atau LHO adalah menentukan topik. Nah, kalian bisa memilih topik-topik yang sedang hangat dibicarakan atau aktual. Bisa politik, ekonomi, sosial, atau kesehatan. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya pilih adalah kesehatan. Spesifiknya kesehatan mental. Karena terlalu lama di rumah saja, kita semua rentan terkena stres ya. Semoga ujian kita bersama ini lekas berlalu. Langkah kedua adalah menentukan judul yang menarik. Misalnya saya ingin membuat judul sentimental kesehatan mental. Selain terdapat rima dalam judul tersebut, arti sentimental itu adalah dipengaruhi oleh perasaan. Ini saya nilai sangat kontekstual dengan tema kesehatan mental. Langkah ketiga adalah membuat pernyataan umum. Kalian bisa mencari berbagai referensi mengenai kesehatan mental di berbagai platform dengan menuliskan kata kunci seperti pengertian kesehatan mental, ciri-ciri kesehatan mental, atau mungkin langsung kesehatan mental agar mendapat informasi yang lebih umum. Karena pernyataan umum pastinya berisi informasi umum yang mendasar. Tanda bahwa yang kalian tulis adalah pernyataan umum, yakni adanya verba relasional, adalah atau merupakan. Dari judul sentimental kesehatan mental dapat dikembangkan lagi menjadi paragraf baru seperti berikut ini. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi tentram yang disadari individu dengan adanya kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, sehingga tetap bisa produktif dan berperan di komunitasnya. Istilah ini tidak bisa digunakan sebagai ungkapan pengganti untuk masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan lain-lain. Karena kesehatan mental tidak sama dengan masalah kesehatan mental. Langkah keempat adalah membuat aspek yang dilaporkan. Setelah kita memberi gambaran umum sebagai pengantar, selanjutnya kita akan menjelaskan pokok-pokok laporan yang ingin kita sampaikan pada bagian yang biasa dikenal dengan deskripsi bagian. Caranya, pilihlah beberapa laman yang terpercaya dari hasil pencarian kalian sebelumnya. Salah satu cirinya adalah laman yang menggunakan domain .com atau .id. Tujuan pemilihan ini adalah mencari informasi-informasi penting terkait kesehatan mental. Setelah mendapat beberapa informasi penjelas terkait topik, jangan lupa untuk mencatat pula alamat website atau blog yang kalian kunjungi. Pastikan laman yang kalian kunjungi mencantumkan nama penulisnya. Hal ini berfungsi untuk menghindari plagiarisme dan memberikan kevalidan informasi kepada para pembaca teks laporan hasil observasi kalian. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara yang sama untuk mencari informasi pendukung dari platform lain seperti YouTube, podcast, Spotify, Instagram, dan lain-lain. Dalam hal ini, kalian bisa menambahkan informasi yang lebih mendetail mengenai kesehatan mental. Misalnya jenis kondisi kesehatan mental yang termasuk dalam deskripsi bagian, dan manfaat mengetahui kesehatan mental yang nantinya akan masuk ke deskripsi manfaat. Untuk deskripsi bagian, kalian bisa melakukan klasifikasi atau pengelompokan seperti yang akan saya lakukan berikut ini. Kondisi kesehatan mental terbagi jadi dua bagian, yakni kesehatan mental yang baik atau sehat dan kesehatan mental yang terganggu. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan seseorang untuk menikmati kehidupan sehari-hari serta lebih menghargai orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati
kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Terdapat 3 kondisi yang paling umum terjadi dalam masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental yang pertama adalah stres. Keadaan ini dipicu tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun secara mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Masalah yang kedua adalah gangguan kecemasan. Kondisi ini dialami seseorang dengan rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak terhadap kehidupan sehari-harinya. Masalah yang ketiga adalah depresi. Kondisi ini diakibatkan adanya gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Itu tadi deskripsi bagian. Untuk deskripsi manfaat, kalian bisa menambahkan informasi mengenai manfaat yang berkaitan dengan topik. Dalam teks LHO ini, manfaat mengetahui kesehatan mental bisa ditulis seperti ini. Sama halnya seperti fisik, kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Ada beberapa manfaat menjaga kesehatan mental, yakni menjaga fokus dan konsentrasi, meningkatkan mood, mengurangi stres, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Langkah kelima adalah simpulan atau opini penulis yang bersifat opsional. Langkah terakhir ini tidak wajib ada dalam teks laporan hasil observasi, artinya boleh ada, boleh tidak. Simpulan bisa berisi ulasan ringkas atau pendapat terkait topik yang dibahas, misalnya seperti ini. Jadi, adanya kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan mental akan berdampak pula pada kesehatan mental baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Baik, bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang bagaimana cara menulis laporan observasi tanpa harus ke lokasi? Jangan lupa untuk membubuhkan sumber pengamatan kalian. Kalau untuk teks yang saya buat tadi, sentimental kesehatan mental, beberapa informasi saya peroleh dari promkes.kemkes.go.id dan 1000tujuan.id. Alamat akan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Klik subscribe bagi yang belum dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi bila ada video baru di kanal saya ini. Selalu positif dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.